Baik, saya akan menjelaskan tentang rasional dan rasionalisme. Yang pertama, rasional. Rasional adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seorang dengan alasan seorang untuk percaya atau tindakan seorang dengan alasan seorang untuk bertindak. Pemikiran rasional adalah pemikiran yang merupakan usaha manusia rasional dalam rangka melepaskan diri dari mitos. Dalam pengertian ini, mitos dilawankan dengan logos atau akal budi rasio. Maka dapat dikatakan bahwa mitos itu adalah kerasionalan atau takhayul atau khayalan. Pendeknya sesuatu yang tak berada dalam kontrol kesadaran dan rasio manusia. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran, anggapan, atau teori filsafat yang menjunjung tinggi hasil pemikiran manusia tanpa memperdulikan pengalaman pribadi, fakta, dan empiris. Berdasarkan teori ini, dapat dinyatakan bahwa pengetahuan manusia terbentuk dan terjadi dari akal atau rasio. Dalam hal ini, sumbangan yang dihasilkan oleh akal lebih menentukan daripada sumbangan yang diberikan pada indera. Benih-benih munculnya aliran rasionalisme dalam sejarah filsafat sebenarnya dapat diacu dari pandangan yang mengatakan bahwa pikiran itu lengkap sepenuhnya pada diri sendiri. Pandangan inilah yang di kemudian hari mempengaruhi munculnya aliran neoplatonisme dan idealisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Kamelia dari kelas MPIJ 1. Saya akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran rasional dalam Islam. Teologi sebagaimana diketahui membahas mengenai dasar-dasar dari agama. Seseorang yang ingin mempelajari suatu agama secara mendalam perlu mempelajari teologi. Mempelajari teologi dapat memberikan seseorang keyakinan-keyakinan yang berlandasan kuat agar orang itu tidak mudah terombang-ambing oleh peradaban zaman. Polemik dalam suatu agama yang biasanya menimbulkan persoalan dan perpecahan umat beragama adalah persoalan mengenai teologi seperti ini. Persoalan teologi dapat muncul karena didukung oleh politik yang terjadi dalam pemerintahan, baik politik yang di dalamnya terdapat berbagai macam umat beragama maupun hanya satu umat beragama. Lahirnya aliran-aliran Islam dengan adanya persoalan teologi ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, terbukti dengan terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan di Madinah pada tahun 656 Masehi. Dalam bidang politik, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan perpecahan umat agama menjadi dua golongan, yaitu Sunni dan Syiah. Dalam bidang teologi, terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan menimbulkan masalah iman dan kufur. Pertikaian yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damsyik, menganggap Ali bertanggung jawab atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kedua pemimpin tersebut mencoba menyelesaikan pertikaian melalui jalan hukum, yaitu arbitrase yang ada pada zaman jahiliyah. Golongan tentara Ali tidak menyetujui jalan ini karena mereka merasa telah dekat dan memperoleh kemenangan dalam peperangan. Mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib dan kemudian membentuk suatu golongan baru yang disebut kaum Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kharaja, yaitu keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini, kaum Khawarij menyampaikan orang-orang yang menerima jalan hukum, yaitu arbitrase yang terjadi pada zaman jahiliyah ini, sebagai orang-orang yang kafir. Kenapa mereka menyebutnya sebagai orang kafir? Karena mereka menganggap persengketaan ini tidak menggunakan jalan teologi.
Dan dikatakan oleh kaum Khawarij bahwa mereka ini telah menyimpang dari ajaran agama Islam, yaitu agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran kedua adalah aliran Murji. Aliran Murji'ah ini lebih toleran daripada kaum Khawarij karena mereka masih bisa menganggap orang-orang yang melakukan dosa besar disebut mukmin dan bukan kafir. Yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah menanggapi persoalan dosa besar dengan tegas, tidak menerima pendapat kedua aliran tersebut. Bagi mereka, orang yang melakukan dosa besar tidak disebut kafir dan tidak disebut mukmin. Menurut mereka, orang yang melakukan dosa besar berada di dua posisi, yakni mukmin dan kafir. Dari sejarah, aliran Mu'tazilah inilah yang melahirkan pemikiran rasional di kalangan kaum muslim cendekiawan. Oleh karena itu, mereka menggunakan rujukan dan perkembangan dari kemajuan kaum Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini muncul pada zaman Bani Umayyah dan menghebohkan pemikiran keislaman pada masa Bani Abbas. Kaum Mu'tazilah merupakan kaum yang selalu membawa golongan-golongan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofi yang selalu mengandalkan akal pemikiran. Dalam pemikiran keagamaan, pemuka-pemuka Mu'tazilah lebih banyak mempergunakan rasio. Mereka lebih percaya pada kekuatan akal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kaum Mu'tazilah dituduh sebagai kaum yang tidak percaya kepada wahyu Allah, karena mereka menganggap kaum Mu'tazilah lebih mendewakan akal pemikiran daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, metode yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah ini seperti halnya metode yang digunakan oleh para ulama Islam, yang membuat mereka dituduh sebagai penyimpang atau tidak mempercayai wahyu Allah, yaitu karena mereka lebih menggunakan akal pikiran mereka. Pemuda-pemuda Mu'tazilah menegaskan bahwa akal tidak mengetahui segala hal. Akal masih membutuhkan wahyu Allah sebagai literatur untuk mengetahui perincian dari apa yang terdapat dalam sebuah persoalan. Saya akan menjelaskan tentang filsafat rasional dalam Islam atau rasionalisme dalam filsafat Islam. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Pendekatan filosofis yang cocok dalam mempergunakan akal pikiran adalah pendekatan rasional. Pemikiran filosofis masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai ahli-ahli pikiran Islam di Suriah, Persia, dan Mesir. Dalam sejarah filsafat Islam terdapat perkembangan tentang Islam rasionalisme. Rasionalisme Islam adalah suatu fenomena penggunaan akal sebagai sumber pengetahuan. Dalam filsafat Barat, rasionalisme adalah aliran secara independen berdiri sebagai tesa terdapat perkembangan filsafat. Akan tetapi, dalam filsafat Islam, rasionalisme dipahami semata-mata dari sudut penggunaan akal dalam epistemologi. Dalam filsafat rasional, akal menurut Farabi mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, al-hailani atau aktual. Yang kedua, al-mustafad atau adaptus acquired. Sedangkan dalam filsafat emanasi, Harun Nasional menerangkan bahwa Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. Menurut Ibnu Rushd adalah menyerap gagasan konsep yang bersifat universal dan yang hakikat. Akal memiliki 3 kerja dasar. Yang pertama, mengabstraksi, yang kedua, mengkombinasikan dan menilai. Kalau kita menyerap suatu gagasan yang bersifat universal,
kita mengabstraksikannya dari materi, sebagaimana titik dan garis. Tetapi akal tidak hanya mengabstraksikan pengertian-pengertian dari materi, juga mengkombinasikan pengertian tersebut dinyatakan secara aksiologis benar atau salah. Saya Yulia Suartati, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam dari segi bahasa, pendidikan dapat diartikan perbuatan, hal, cara mendidik, dan berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan, latihan-latihan, badan, batin, dan sebagainya. Abdurrahman Albani menerangkan lebih lengkap sebagaimana yang dikutip oleh Ahmadi, yaitu ditinjau dari asal bahasanya, istilah tarbiyah mencakup 4 unsur, yaitu ke-1, memelihara pertumbuhan fitrah manusia, yang kedua, mengembangkan potensi di kalangan manusia yang beraneka macam, yang ketiga, mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaannya, yang keempat, melaksanakan secara bertahap sesuai dengan unsur perkembangan anak. Sedangkan menurut istilah, secara terminologi, pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses penyadaran diri yang mana mengadakan dan mengembangkan potensi-potensi atau bakat yang ada pada diri kita. Syekh Mustafa Al-Gulaini mengatakan bahwa pendidikan adalah penanaman akhlak yang utama dalam generasi rumah dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat sehingga menjadi watak atau sifat yang melekat yang membuahkan keutamaan serta kebaikan untuk beramal yang berguna bagi tanah air. Yang berikutnya, dasar-dasar pendidikan Islam. Konsep dasar yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan pedoman hidup umat Islam. Dasar acuan tersebut harus merupakan nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Nilai yang terkandung harus mencerminkan nilai yang bersifat universal dan dapat dikonsumsikan untuk keseluruhan aspek kehidupan manusia, serta merupakan standar nilai yang dapat mengevaluasi kegiatan. Dasar pendidikan Islam menurut Dr. Andes Muhaimin MA dan Dr. Andes Abdul Mujib mempunyai 2 segi, yaitu dasar ideal dan dasar operasional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Kirwan Izan. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks sosiologi, pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang dicapai melalui pendidikan Islam. Sifatnya lebih praktis sehingga konsep pendidikan Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dengan kerangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai di dalam tahap-tahap tertentu proses pendidikan. Sekaligus dapat pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ayu Khiliatul Ma'una akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sadar, bertujuan, dan Allah telah meletakkan asas-asasnya bagi seluruh manusia di dalam syariat Islam.
Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini sudah barang tentu menjadi sasaran idealitas pendidikan Islam. Menurut Dr. Andes Muhaimin MA, untuk meraih tujuan yang sesuai dengan idealitas pendidikan Islam, maka manusia diberi tugas oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Tujuan pendidikan sosial. Tujuan pendidikan sosial adalah membentuk kepribadian yang utuh dari roh, tubuh, dan akal. Idealitas individu ini di sini tercermin sebagai anas yang hidup pada masyarakat yang plural atau majemuk. Menurut Atiyah Al-Abrashi, tujuan pendidikan Islam adalah tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu hidupnya, yaitu membentuk moral yang tinggi karena pendidikan moral.